Kabar saya baik. Iya Kak, baik. Alhamdulillah kabar aku baik. Hai juga. Alhamdulillah kondisi saya sekarang dalam keadaan sehat. Hai juga, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Halo Kak, alhamdulillah baik. Halo Kak, alhamdulillah baik. Hai, kabar baik Kak. Perkenalkan, nama saya Niwayan Desi Werdiani, lahir di Mataram tanggal 19 Desember tahun 2000, dan sekarang usia saya 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Hasanah. Saya lahir di Dompu tanggal 22 bulan Oktober tahun 2000. Dan sekarang umur saya 20 tahun. Nama saya Elis Fitriani, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Bulukumba 16 Maret 2001. Nama saya Fuji Suci Rahayu, saya lahir di Mataram 25 November 2000. Nama saya Widya Wardani, biasa dipanggil Widya, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir Wanasaba 16 Mei 1999. Perkenalkan, namaku Nurahima Seranani, biasa dipanggil Hima. Umurku sekarang yaitu 21 tahun. Tempat tanggal lahir di wilayah Kuripan, Karangbucu, tanggal 3 bulan September tahun 99. Perkenalkan, nama saya Dinda Mega Komala Indasari. Umur saya saat ini 22 tahun. Tempat tanggal lahir saya di Jayapura 12 Oktober 1998. Perkenalkan, nama saya Emisa Fitri, selaku calon ketua Hima D3 Kebidanan semester 3 kelas B. Perkenalkan, saya Afia Despati, calon wakil Hima D3 Kebidanan tingkat 2 kelas B. Nama saya Bainur Malaulandari, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Sukadamai 11 Mei 2001. Perkenalkan, nama saya Winda Safitri, umur saya sekarang 19 tahun, tempat tanggal lahir saya Air Suning 17 Oktober 2001. Untuk sekarang, kesibukan saya itu setelah turun lahan, saya sedang praktik ekstra di Puskesmas Gunung Sari untuk memenuhi target dan kemudian mempersiapkan untuk ujian praktik. Kesibukan saya saat ini, saya sedang praktek ekstra di Gunung Sari untuk mencapai target saya, dan saya sedang mempersiapkan untuk ujian praktek di kampus. Mempersiapkan diri untuk ujian praktek. Ya, kalau saya lagi sibuk-sibuknya buat ekstra untuk saat ini. Kesibukan aku saat ini itu sedang mengerjakan proposal skripsi dan bisnis. Kesibukanku sekarang yaitu sedang menyusun proposal untuk skripsi, kemudian ekstra juga untuk mencari target, kemudian sibuk kuliah juga. Kesibukan saya saat ini karena saya adalah mahasiswa tingkat akhir, saya disibukkan dengan proposal dan persiapan skripsi. Nah, dan di waktu senggang, kesibukan saya itu adalah menjalankan bisnis. Kesibukan saya saat ini karena saya mahasiswa tingkat akhir, jadi masih disibukkan sama proposal dan persiapan skripsi, dan ada konsul-konsul laporan target juga. Kesibukan saya adalah sibuk kuliah. Sekarang tuh saya tuh lagi sibuk-sibuknya kuliah, ngerjain tugas, dan ngejar target lah pastinya ya. Saya sedang sibuk mempersiapkan ujian praktik saya yang akan segera dilaksanakan. Kalau sekarang sih lagi sibuk mempersiapkan diri untuk praktek yang dimulai dari hari Senin besok. Pertama kali saya ikut organisasi itu sekitar kelas 2 SMA, itu organisasi yang bernama Forum Komunikasi Siswa Hindu Kota Mataram atau yang disingkat Fokus Mataram. Pertama kali saya ikut organisasi itu sekitar kelas 2 SMA, yang dimana organisasi tersebut dinamakan Organisasi Forum Rohis Nusantara atau Fornusa. Saya ikut organisasi sejak SMP dan organisasi pertama saya yaitu Drum Band dan English Club. Saya ikut organisasi dari SMA dan saya masuk ke OSIS. Saya masuk di divisi olahraga. Pertama kali masuk organisasi itu pas masuk kuliah, dan itu organisasi Ukmi Assalam.
dan Hima Prodi D4 Kebidanan. Aku mengikuti organisasi dari awalnya itu di bangku perkuliahan yang dimulai dari tingkat 1 yaitu semester 2 sampai dengan sekarang semester 7 dan mengikuti organisasi Hima Prodi yaitu D4 Kebidanan. Saya mulai mengikuti kegiatan organisasi dari semester 1 dan organisasi pertama yang saya ikuti adalah UKMI Asalam. Saya mulai bergabung di organisasi mulai semester 1 yaitu UKMI Asalam. Saya ikut organisasi dari semester 1 dan organisasi Hima. Saya tuh mengikuti organisasi dari SMA. Di SMA tuh saya mengikuti organisasi pelestari budaya. Saya mulai ikut organisasi sejak masa SMA dan pernah mengikuti jurnalistik serta studi klub matematika dan biologi. Saya ikut organisasi pertama kali sih waktu SMP. Organisasi pertama saya itu OSIS. Untuk kesan pertama saya ikuti organisasi HMJ, di sana saya disambut dengan baik, diajar oleh kakak-kakaknya, yang dari mana saya sebenarnya belum fasih, dan sekarang syukur sudah lumayan bisa. Kesan pertama saya mengikuti organisasi HMJ, yang pertama saya disambut dengan baik oleh kakak-kakak, diajarkan yang dari mana saya belum tahu, dan alhamdulillah sekarang saya sudah tahu. Kesan pertama kami di sini ikut HMJ agar mendapat pengalaman yang berbeda dari sebelumnya, terutama dalam hal berorganisasi. Kesan pertama aku masuk Hima Prodi sekali karena bisa berada di dalam sebuah organisasi yang dimana di dalamnya banyak sekali orang-orang hebat. Yang kita tahu jurusan kebidanan itu adalah jurusan di tengah-tengah kesibukan perkuliahan dan praksi mereka masih bisa ikut organisasi. Kesan pertamaku mengikuti organisasi Hima Prodi. Di sini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk diriku sendiri. Karena apa? Di sini aku bisa belajar bagaimana cara berkomunikasi yang lebih baik, kemudian cara bersosialisasi dengan lebih baik lagi, khususnya sesama teman di jurusan kebidanan ini, dan juga berkomunikasi dengan dosen. Kesan pertama saya waktu pertama kali menjadi anggota Hima Prodi D4 Kebidanan, pastinya saya sangat senang dan luar biasa bisa bergabung dengan orang-orang hebat yang dimana mereka mau disibukkan dengan kegiatan organisasi di tengah kesibukan kuliahnya. Kesan menjadi anggota Hima pertama yang pastinya senang, terus merasa bangga karena saya bisa menjadi salah satu dari orang-orang yang menurut saya hebat. Kesan saya pertama masuk organisasi Hima adalah takut karena saya pertama kali ikut organisasi. Kesan pertama saya masuk organisasi Hima D3, ya yang pertama tuh kaget. Ada kagetnya, ada senangnya. Ternyata Hima D3 itu kayak gini ya, banyak prokernya, sibuk, harus bisa membagi waktu. Senangnya itu kita tuh bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan. Kesan pertama saya mengikuti organisasi Hima Prodi D3 Kebidanan ini adalah saya merasa senang atas pengalaman yang berbeda daripada pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya. Kesan pertama saya masuk Hima, saya dapat pelajaran yang banyak, terutama dalam berorganisasi. Saya dapat banyak teman, saya dapat pengalaman baru dalam organisasi, gitu sih. Untuk alasan saya kenapa ingin menjadi ketua HMJ, mungkin yang pertama saya ingin menambah pengalaman, menambah wawasan, dan merangkul teman-teman saya untuk aktif dalam ikut berorganisasi di kampus. Alasan mengapa saya ingin mencalonkan diri menjadi wakil ketua HMJ, yang pertama saya ingin menambah wawasan, menambah pengalaman, dan merangkul teman-teman saya untuk bersemangat dalam mengikuti organisasi HMJ.
karena kami memiliki visi misi yang kami anggap dapat memajukan himpunan mahasiswa jurusan dan mensejahterakan mahasiswa, khususnya mahasiswa kebidanan. Kenapa aku mencalonkan diri sebagai ketua Hima Prodi itu karena aku pengen mengubah persepsi orang-orang yang mengatakan bahwa Hima Prodi itu hanya bisa ikut-ikutan. Alasan saya mencalonkan diri sebagai ketua Hima Prodi D4 Kebidanan untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya, mengajak serta merangkul teman-teman untuk membangun serta memajukan jurusan D4 Kebidanan. Alasan saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua Hima Prodi D4 Kebidanan, saya ingin lebih aktif dalam organisasi dan ingin mengajak serta merangkul teman-teman untuk lebih sadar akan tanggung jawab dalam berorganisasi. Alasan saya mencalonkan diri sebagai calon wakil Hima D3 Kebidanan, menambah pengalaman dalam berorganisasi, membentuk karakter yang baik, dan melatih rasa tanggung jawab. Alasan saya mencalonkan diri sebagai ketua Hima Prodi D3 Kebidanan adalah karena saya ingin memajukan organisasi dan mensejahterakan mahasiswa Prodi D3 Kebidanan. Baik, menurut saya mungkin bukan merubah, tapi secara saya pribadi mungkin meningkatkan, yaitu meningkatkan komunikasi yang lebih efektif lagi, supaya bisa lebih kompak lagi dalam mengadakan suatu acara atau event di kampus. Ada beberapa solusi sederhana yang bisa saya tawarkan. Yang pertama itu meningkatkan komunikasi yang lebih efektif lagi, atau yang bisa kita bilang menanamkan jiwa toleransi antar sama mahasiswa maupun anggota dalam organisasi. Seperti yang kita ketahui, jika kita berkomunikasi secara efektif, otomatis semua menjadi lebih mudah, lebih kompak. Solusi berikutnya mungkin bisa dengan cara merangkul teman-teman atau anggota untuk aktif dalam berorganisasi, yang dimana kita bisa meningkatkan sumber daya manusia yang ada untuk berkreativitas. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak mahasiswi yang memiliki potensi tapi enggan untuk menunjukkan keterampilannya tersebut. Solusi terakhir yang bisa saya berikan yaitu dengan cara meningkatkan mutu kerja dan produktivitas HMJ, yang dimana mungkin bisa mengadakan suatu acara atau event yang meningkatkan soft skill mahasiswa atau individu. Seperti contohnya mahasiswa yang belum fasih dalam membuat surat, membuat proposal, semenjak ikut HMJ jadi bisa dan lebih fasih. Menurut kami, tidak ada yang perlu dirubah dari sebelumnya. Namun, lebih tepatnya, kami akan meningkatkan komunikasi efektif antar anggota Ormawa agar proker dapat terlaksana dan berjalan dan bisa dipertanggungjawabkan. Solusi yang dapat kami tawarkan yaitu membangun hubungan dengan sesama Ormawa dan memberikan feedback yang positif untuk meningkatkan kinerja kerja Ormawa agar komunikasi efektif tersebut dapat tercapai dengan baik. Setelah komunikasinya sudah baik, otomatis dapat dipertanggungjawabkan sehingga visi kami itu dapat terlaksana, yaitu dapat mewujudkan himpunan mahasiswa jurusan kebidanan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Yang perlu saya ubah dari Hima Prodi itu pertama mungkin dari anggotanya saja. Saya pengen mengubah anggota Hima Prodi supaya lebih peduli lagi dengan mahasiswanya, lebih bisa merangkul mahasiswa kebidanan. Yang dimana kita tahu organisasi itu adalah sebuah wadah untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, wadah untuk menyampaikan keluh kesah mahasiswa kebidanan. Visi saya itu membawa Hima Prodi D4 Kebidanan sebagai wadah pengembangan kaderisasi yang berintegritas dan menjunjung tinggi nilai agama. Dan misi saya yang pertama itu membentuk kader yang berkompeten, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai agama. Yang kedua, mewujudkan aktivitas yang agamais dengan menjunjung tinggi nilai agama. Yang ketiga, menjadi sarana prasarana penyelenggara kreativitas kegiatan mahasiswa.
Dan yang terakhir itu memperkuat tali persaudaraan antara mahasiswa kebidanan. Sebenarnya tidak ada yang perlu diubah, tetapi sedikit dibenahi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin bisa merangkul dan memberikan rasa nyaman dalam membangun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Visi saya adalah menjadikan Hima D3 Kebidanan sebagai organisasi yang menjalin ikatan persaudaraan yang bernuansa akademis maupun non-akademis. Misi saya adalah 1. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga kemahasiswaan, baik internal maupun eksternal. 2. Menyalurkan aspirasi mahasiswa demi terikatnya mahasiswa yang kritis. Menurut kami, yang perlu dirubah atau diperbaiki dari Hima adalah komunikasi antar mahasiswa dan juga antar anggota Hima itu sendiri. Untuk solusi yang kami tawarkan berdasarkan visi dan misi kami adalah meningkatkan tali persaudaraan antara mahasiswa dan juga anggota Hima itu sendiri agar tercipta hubungan ataupun komunikasi yang baik antar mahasiswa dan juga anggota Hima khususnya. Adapun solusi lain yang kami berikan yaitu dengan membangun komunikasi yang baik dan efektif antara mahasiswa kebidanan serta khususnya bagi anggota Hima